Hari ini saya akan menceritakan sebuah cerita misteri yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Cerita ini adalah cerita nyata yang terjadi beberapa tahun silam di salah satu daerah di Indonesia. Dan yang perlu kalian tahu adalah cerita ini adalah cerita pengalaman pribadi saya sendiri. Yang no hoax, no tipu-tipu, dan saya akan menceritakan kepada kalian semua. Kejadian ini bermula saat saya masih SMA. Saat itu, SMA saya mengadakan kegiatan keagamaan. Kegiatan itu mengharuskan kami untuk menginap di suatu daerah yang terletak 3 jam dari sekolah kami. Jadi, di sekolah saya itu terdapat 4 mata pelajaran agama. Agama Buddha, Kristen, Katolik, dan Islam. Masing-masing agama mempunyai tujuan dan kegiatan yang berbeda. Dan saat di sekolah saya masuk dalam pembelajaran agama Buddha. Dan tujuan kami adalah pergi ke wihara di tengah hutan yang letaknya jauh dari perkotaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah supaya kami semua menjadi lebih mandiri dan bisa mengenal agama lebih dalam lagi. Singkat cerita, kami sudah sampai di tempat tujuan, sebuah wihara kumuh yang terdapat di dalam hutan yang jauh dari perkotaan. Kami sudah disediakan tempat tidur, bukan di kasur, melainkan di halaman wihara. Jadi di halaman itu sudah dipasang tenda untuk kami beristirahat di situ. Tenda yang digunakan adalah tenda orang nikahan yang dibagi dua, cewek dan cowok. Tenda itu diselimuti oleh terpal agar kami tidak kedinginan jika hujan tidak kebasahan. Kami belajar mandiri dan hidup susah di sini. Untuk mandi, wanita disediakan kamar mandi, sedangkan laki-laki disuruh mandi di sumur di tengah hutan yang letaknya 10 menit dari tempat ibadah. Kami pun sudah melewati kegiatan itu 1 hari, 2 hari, hingga hari terakhir. Dan pada hari terakhir ini, kami mengalami suatu kejadian mistis yang bisa membuat bulu kuduk Anda merinding. Jadi di hari terakhir ini, kami memiliki kegiatan uji nyali di tengah malam, di tengah hutan, dan di samping kuburan. Kegiatan ini sama dengan games. Jadi kami semua dibagi menjadi 10 kelompok, yang satu kelompoknya berisi 7 orang. Jadi gamesnya adalah kami harus mengambil bendera yang berada di dekat kuburan. Tidak terlalu seram jika melakukannya dengan kelompok, tapi ini melakukannya hanya sendiri saja. Jadi dari jam 12 malam, satu kelompok akan pergi ke tempat tujuan, berjalan kaki, membawa satu senter, dan menghabiskan waktu 15 menit untuk sampai ke tempat tujuan. Di tempat tujuan tersebut sudah menunggu satu panitia, yaitu bapak guru kami sendiri. Dia menunggu kami di garis start. Jadi di situ ada garis start, garis finish, dan di tengah garis start dan finish terdapat 3 pos. 3 pos tersebut berisi 3 setan jadi-jadian yang diperankan oleh para panitia. Ya, intinya untuk menakut-nakuti kami lah. Panitia tersebut berumur 20-an tahun. Masih muda lah. Dan mereka ini berdandan menjadi pocong, kuntilanak, dan juga gundurwo. Yang perlu kalian tahu, tempat tujuan kami ini adalah hutan yang angker, dan bendera yang harus kami ambil itu terletak di samping kuburan. Jadi sistem permainannya adalah dari garis start, satu orang harus mengambil bendera yang letaknya di garis finish, dan setelah itu harus kembali lagi ke garis start. Jadi saat kami sudah sampai tempat tujuan, barulah kelompok yang nomor 2 datang berjalan kaki dari tempat ibadah ke tempat tujuan. Ya, intinya di tempat itu nggak banyak orang,
Cuma ada kelompok kami yang berisikan 7 orang dan 5 panitia yang 3 diantaranya adalah setan jadi-jadian yang tadi. Kami pun memulai permainan ini. Tidak ada yang janggal saat giliran saya. Tapi saat sudah datangnya 2, 3, sampai 4 kelompok, para wanita ini memberi komplainan kepada panitia. Mereka berkata tangan mereka biru dan itu sakit dikarenakan panitia yang menjadi setan terlalu agresif, yang menarik tangan mereka secara kasar dan membuat tangan mereka biru. Panitia di garis start pun menyampaikan komplainan itu ke panitia di pos 1, 2, dan 3. Tapi 3 panitia tersebut tidak merasakan melakukan hal itu. Permainan pun dilanjutkan kembali. Dan masih ada wanita yang menyampaikan komplainan yang sama seperti wanita sebelum-sebelumnya. Panitia di garis start pun heran dan bertanya, setan yang ada di pos berapa yang membuat tanganmu biru ini? Mereka menjawab, panitia yang menjadi kakek-kakek berbaju putih lah yang membuat tangan kami menjadi biru seperti ini. Panitia di garis start pun kaget, karena setahu dia, 3 setan tersebut tidak ada yang menyerupai kaki-kaki. Karena sudah mendapatkan kejanggalan, panitia di garis start pun memberitahu ke panitia yang lain untuk mengakhiri permainan ini. Sebelum permainan diakhiri, mereka mendapatkan kabar kalau wanita di garis finish mengalami kerasukan. Mungkin karena sedikitnya orang, panitia yang ada di garis finish meninggalkan wanita tersebut dan melaporkan ke panitia yang ada di garis start. Lalu, mereka beramai-ramai datang ke garis finish untuk menyelamatkan wanita tersebut. Tapi saat di garis finish, wanita tersebut sudah tidak ada. Mereka pun membagi 2 kelompok. Kelompok pertama mencari ke dalam hutan dan kelompok yang kedua mencari di kuburan. Tapi mereka tidak menemukan wanita tersebut. Ada satu panitia yang berasal dari kampung tersebut menyarankan kepada mereka untuk meminta bantuan orang pintar di kampung tersebut. Sebagian dari mereka pun mendatangi orang pintar tersebut, dan sebagiannya lagi menunggu di garis finish. Akhirnya orang pintar itu datang. Orang pintar pun mengira ini adalah perbuatan penunggu hutan. Jadi, orang pintar itu pun mencari di hutan, tetapi dia tidak menemukannya. Dia pun langsung bergegas berbalik menuju kuburan. Orang pintar itu membuka mata batin dan menemukan wanita tersebut di balik batu besar yang ada di dalam kuburan. Padahal kami sudah mencari di daerah tersebut, tetapi kami tidak menemukan wanita itu. Dengan keadaan yang tidak sadar, wanita itu dibawa ke tempat ibadah. Setelah semua berdoa, akhirnya wanita itu kembali dan sadar seperti semula. Setelah melewati kejadian ini, besoknya kami langsung pulang dan mendapatkan sebuah pelajaran. Dan pelajaran itu saya sampaikan lewat video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.